Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keutamaan tauhid. Dan ini kita akan ringkas dari dua bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama adalah bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid menggugurkan dosa-dosa. Tauhid menggugurkan dosa-dosa. Kemudian bab yang kedua, itu bab berikutnya, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan, memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ya. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid membagi keutamaan tauhid menjadi dua. Pertama adalah keutamaan yang umum dan yang kedua adalah keutamaan yang khusus, yang spesial, ya. Yang pertama, secara umum tauhid akan menggugurkan dosa-dosa, dan yang kedua adalah bahwasanya tauhid menyebabkan seorang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita akan jelaskan insyaallah secara sederhana. Nanti kita kembali kepada buku tersebut sambil kita bacakan nasnya, ya. Jadi tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Jadi sudah kita singgung, dibagi menjadi dua, ya. Keutamaan yang umum, yaitu diantaranya wa ma yukaffiru minadz dzunub, yaitu digugurkannya dosa-dosa. Itu tauhid menggugurkan dosa-dosa. Tauhid menggugurkan dosa-dosa, ya. Baik, adapun keutamaan khusus, yaitu tauhid yang murni menyebabkan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Keutamaan yang umum beliau sebutkan dalam sebuah bab, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Itu judul babnya, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Yang artinya bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Adapun yang ini disebutkan dalam satu bab yang beliau berkata, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wa azabin wala hisab. Barang siapa memurnikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini dua bab ini secara umum bercerita tentang keutamaan tauhid. Adakah keutamaan-keutamaan yang lain daripada ini? Ada keutamaan-keutamaan yang lain, tapi ini di antara keutamaan yang paling utama, ya. Misalnya kita bicara tentang keutamaan umum. Apa keutamaan umum? Menggugurkan dosa. Karena dosa ini yang membuat kita bermasalah di dunia maupun di akhirat, ya. Gara-gara dosalah kita bisa terhalangi dari masuk surga. Gara-gara dosalah kita bisa jadi mampir ke neraka terdahulu, ya. Gara-gara dosalah bisa membuat derajat seorang menjadi rendah di surga, dan ini semua akibat dosa. Keutamaan tauhid tentunya masih ada yang lain, ya. Keutamaan tauhid masih ada yang lain. Ini salah satunya aja, ya, menggugurkan dosa. Tapi dia adalah keutamaan yang penting, ya. Ya, ada juga keutamaan-keutamaan yang lain, nanti akan kita singgung, ya, insyaallah di akhir pengajian. Di antaranya adalah menggugurkan dosa. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahhab menyebutkan banyak dalil tentang hal ini, bagaimana keutamaan tauhid
menggugurkan dosa. Seperti dalam hadis ya, Allah berkata kepada hambanya, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha al-maghfirah. Bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu dengan aku dengan dosa sebesar bumi ini atau sepenuh bumi ini, qurabil ardi bisa jadi hampir penuh bumi atau sepenuh bumi, tetapi kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan juga sepenuh bumi tersebut. Ya. Adapun dalilnya di antaranya hadis Nabi SAW, hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lau ataita bi qurabil ardi khataya, lau ataita bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikirabiha maghfirah. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang membawa bumi, dosa sepenuh bumi, Allah akan berikan ampunan sepenuh bumi. Artinya, jika seorang berdosa sepenuh bumi ini bukan berarti dosa sangat besar. Ya, bukan hanya sebanyak buih di lautan, bukan hanya seberat gunung yang tinggi, yang menjulang tinggi, ya, tapi sepenuh bumi isinya bumi luas, gunung, lembah, lautan, semua isi bumi ya. Jika seorang berdosa sepenuh bumi, kemudian apa? Tapi apa? La tusyriku bi syai'. Tapi kau tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, dengan syarat tidak berbuat syirik sama sekali. Allah beri ampunan juga sepenuh bumi. Allah beri ampunan juga sepenuh bumi. Di antara hadis juga dijadikan dalil tentang ini, tentang hadis disebutkan juga oleh Syekh Abdul Wahab tentang kisah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu ucapan yang aku akan berdoa kepadamu dan aku berzikir kepadamu dengan ucapan tersebut. Maka Allah berkata, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Kata Allah, "Ya Musa, ucapkan la ilaha illallah." Ya. Maka Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai ya Allah, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu seakan-akan Musa ingin sesuatu yang spesial. Adakah zikir lain yang lebih spesial daripada la ilaha illallah? Maka Allah menjelaskan, ya Musa, Allah menjelaskan tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha illallah. Ya. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina fi kiffatin, ya. Wa la ilaha wa fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah jelaskan, wahai Musa, ini kata la ilaha illallah ini enggak ada yang bisa menyamainya. Ini zikir teragung. Seandainya diletakkan di satu daun timbangan, sebelahnya di timbangan lain diletakkan bumi dan isinya, langit dan isinya, masih lebih berat la ilaha illallah. Masih lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah sangat berat nilainya dan mampu menghancurkan dosa-dosa. Mampu menghancurkan dosa-dosa. Ini hadis qudsi tadi. Terus hadis yang kedua, hadis kisah Musa alaihissalam. Ya, tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya lebih berat la ilaha illallah ya daripada bumi dan langit. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jika ditimbang maka dia akan menggugurkan banyak dosa. Seandainya maksiat diletakkan di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan, masih lebih berat la ilaha illallah. Maka ini menguatkan la ilaha illallah akan menggugurkan dosa-dosa.
Hadis tentang kisah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sebagian menghasankan, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Tetapi hadis ini dikuatkan dengan hadis Sahibul Bitaqah. Hadis ini dikuatkan dengan hadis Sahibul Bitaqah. Pemilik kartu, yaitu pemilik kartu la ilaha illallah. Pemilik kartu la ilaha illallah. Yaitu tentang kisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati, dipanggillah, diteriakin seorang dari umatku amamal khalaik, yaitu dipanggil di hadapan orang-orang banyak ya, pada hari kiamat kelak ya. Fa yunshar lahu 99 sijillan. Lantas dibukakan catatan amal dia 99 catatan amal. Kullu sijilin maddul basar, setiap catatan amal sejauh mata memandang. Itu isinya maksiat. Maka Allah bertanya kepada dia, hal zalamaka katabati al-hafizun, wahai fulan, apakah malaikatku menzalimimu? Mungkin ada satu yang disalah catat. Kata dia, la ya Rabb, tidak ada yang salah, semuanya benar. Karena seorang ketika di kiamat dia akan ingat seluruh apa yang dia lakukan. Ketika dia melihat catatan amalnya, catatan maksiat yang dia lakukan, dia bilang tidak ada yang salah, semuanya benar. Kemudian dia merasa dia akan binasa, ya. Ya, tapi Allah mengatakan, sungguhnya kau punya amalan di sisi kami. Wa innaka lan tuzlamal yaum. Kau punya satu amalan yang ada pada kami dan kau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkan baginya kartu tertulis la ilaha illallah. Ya. Tertulis la ilaha illallah. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat. Ya Allah, apa bandingannya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan amal 99 yang begitu sejauh mata memandang isinya maksiat tok. Maka Allah mengatakan, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalim pada hari ini. Kemudian ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah mampu menggugurkan dosa-dosa. Ini dalil ya tentang hal tersebut, bahwasanya la ilaha illallah menggugurkan dosa-dosa. Tapi perlu diingat, perlu diingat bahwa kualitas la ilaha illallah masing-masing orang berbeda-beda ya. Kualitas la ilaha illallah orang-orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Semakin berkualitas, semakin kuat membakar dosa-dosa. Kita semua punya la ilaha illallah, kita semua punya kartu la ilaha illallah, tapi kualitas la ilaha illallah saya dan antum dan ini berbeda, tidak sama. Semakin kualitas la ilaha illallah semakin kuat, semakin orang paham tentang la ilaha illallah, semakin dia menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka la ilaha illallah semakin kuat. Oleh karenanya, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, ada, dan hadisnya banyak kan seperti ini. Jangan disangka orang bertauhid tidak akan masuk neraka. Banyak dalil menunjukkan orang masuk neraka. Seperti dalam hadis akhriju minan nari man qala la ilaha illallah, keluarkanlah dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu habbatin minal iman, dan dalam hatinya ada sedikit iman ya, sebesar zarrah atau sebesar biji sawi. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, dia bertauhid. Tapi masuk neraka dan dikeluarkan. Dan banyak dalil bahwasanya ada orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam kemudian dikeluarkan ya. Yaitu mereka adalah ahlul la ilaha illallah. Kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka kekal dalam neraka. Namun terlalu banyak hadis, bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah mutawatir, bahwasanya ada orang mengucapkan la ilaha illallah namun mereka masuk neraka. Kenapa bisa demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena la ilaha illallah mereka tidak kuat, kualitasnya rendah. Ya. Jika kualitasnya rendah, maka bisa jadi tetap masuk neraka. Dan banyak dalil, bahkan mutawatir, kata Syekh Islam Taimiyah, mutawatir dalil bahwasanya orang bertauhid masuk neraka. Kenapa? Ketika la ilaha illallahnya tidak dia tingkatkan kualitasnya. Maka itu perlu kita belajar tentang tauhid, perlu kita amalkan, perlu kita hati-hati dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Karena tadi, apa syaratnya agar dosa-dosa kita diampuni seluruhnya? Misalnya ini tadi,
Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kata Allah, kau bertemu dengan aku, kau tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak ada syirik besar, tidak ada syirik kecil. Benar-benar murni tauhidmu. Ketika benar-benar murni tauhidmu, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Bahkan jika dosamu sebesar bumi ini, Allah akan datangkan ampunan juga sebesar bumi ini. Ya, sebesar bumi ini. Tapi intinya di antara keutamaan tauhid adalah menggugurkan dosa-dosa. Ini keutamaan yang sangat inti. Ya, maka disebutkan secara khusus dalam bab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab, Fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid tersebut. Ini di antara keutamaan tauhid. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang disebutkan juga dalam bab tersebut yaitu mendapatkan ketentraman, mendapatkan keamanan dan hidayah. Saya membawakan ayat yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Artinya orang-orang yang beriman mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah, Itu di atas hidayah. Ini dalam surat Al-An'am. Perhatikan di sini, untuk mendapatkan keamanan dan hidayah, ya, keamanan dan hidayah, syaratnya apa? Tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Apa yang dimaksudkan kezaliman di sini? Maksudnya adalah syirik, ya. Yaitu jangan campurkan keimananmu dengan kesyirikan. Sebagaimana ketika turun ayat ini, sebagian para sahabat mengatakan, ayyuna lam yazlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang bisa mengamalkan ayat ini? Siapa di antara kami yang tidak mendolimi dirinya? Sahabat menyangka kezaliman sini bersifat umum. Mendolimi diri, bermaksiat, mendolimi orang lain. Karena kezaliman ada tiga. Kezaliman berkaitan dengan diri sendiri, yaitu mendolimi diri sendiri yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian kezaliman berkaitan dengan orang lain, mendolimi hak orang lain. Yang ketiga berkaitan dengan Allah, itu syirik. Tapi Nabi jelaskan kezaliman di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Ya, kata Nabi, "Laisa kama tadhhabuna ilaih. Alam tasma'u liqauli 'abdin salih, inna syirka la dzulmun 'adzim." Kata Nabi, bukan kezaliman yang kalian persangkakan dalam ayat ini, tapi kezaliman sini maknanya khusus. Yaitu kezaliman yang dimaksud adalah syirik. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Dia berkata, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan, sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung, ya. Karena namanya zalim adalah meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Adil meletakkan suatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling adil adalah tauhid, dan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Kenapa? Karena seorang menyerahkan ibadahnya kepada makhluk, dan ini adalah kezaliman yang sangat zalim. Harusnya yang berhak diserahkan ibadah hanyalah Allah, kemudian diletakkan kepada makhluk, maka adalah kezaliman yang paling besar. Dan ini dalil bahwasanya orang yang semakin bertauhid, semakin bersih dari berbagai macam kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Ini berlaku di dunia dan di akhirat. Ini berlaku di dunia dan di akhirat, ya. Ini berlaku di dunia, di akhirat. Semakin orang bertauhid, dia akan semakin tentram hidupnya. Di dunia, dia yang tentram. Karena dia merasa aman. Meskipun dunia mungkin kacau, mungkin ekonomi lagi kacau, mungkin lagi ada pandemi, tapi dia akan merasa lebih tentram. Kenapa? Dia bertauhid. Dia selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidup lebih tentram, dan dia juga akan dapat hidayah.
di saat-saat berbagai macam fitnah, berbagai macam hal yang bisa menjerumuskan orang dalam hal-hal yang buruk, dia dapat hidayah, dia tenang, dia tidak terbawa. Kenapa? Karena dia benar-benar murnikan ibadahnya kepada Allah. Kemudian di akhirat juga demikian, ketika Yaumul Fazil Akbar, ketika hari kebangkitan, orang yang bertauhid dia akan merasakan keamanan, meskipun dahsyatnya hari kiamat. Ada ketentraman yang dia dapatkan, ya. Kemudian dia dapat hidayah, yaitu dia bisa melewati as-sirat, ya, di jalan yang lurus dan dia bisa selamat. Tetapi saya katakan tadi, sejauh mana seorang memurnikan tauhid. Kalau dia memurnikan tauhid, benar-benar murni, maka dia akan dapat keamanan di akhirat dengan keamanan yang mutlak, yaitu tidak akan masuk neraka. Tetapi kalau keimanannya masih bercampur-campur, tidak murni, maka dia akan selamat dari kekal di neraka, tapi bisa jadi masuk neraka dulu. Bisa jadi masuk neraka dulu. Maka ini harus diperhatikan bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan tauhid, maka iman kita tidak boleh dicampur dengan kesyirikan sedikit pun, tidak boleh. Agar kita merasakan kenyamanan di dunia dan kita dikokohkan di atas hidayah di dunia, demikian di akhirat kita akan aman dari azab neraka, akan selamat dari azab neraka, dan juga akan hidayah dipermudah untuk melewat sirat. Inilah dua keutamaan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab pada bab yang pertama atau bab ketiga atau bab kedua, ya, dalam kitab Tauhid. Masih ada keutamaan-keutamaan yang lain tentunya, insya Allah nanti kita sebutkan setelah ini. Tapi keutamaan khusus bab berikutnya, ya, tauhid yang murni menyebabkan mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tanpa azab dan tanpa hisab. Adapun dalilnya, dalil itu tentang pertama Syekh Abdul Wahab membawakan tentang Nabi Ibrahim sebagai contoh. Yang kedua tentang kisah 70.000 orang, hadis 70.000 masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Syekh Abdul Wahab bawakan dua secara umum, ada dalil yang lain juga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ayat yang lain, tapi maksudnya sudah tercakup dalam hal ini. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim, Allah berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan, dalam surat An-Nahl, hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim, dan seterusnya. Allah berfirman, sungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah maksudnya dia seorang pemimpin. Dia dikatakan umat padahal dia sendirian. Bahkan ketika itu tidak ada yang sama dia, cuma sendirian doang. Satu negara semua memusuhi Ibrahim. Satu negara semua kompak untuk membakar Ibrahim. Tapi kenapa Allah katakan umat kepada Ibrahim? Ada beberapa pendapat yang mengatakan Ibrahim dikatakan umat karena meskipun dia sendirian, sungguhnya dia adalah satu daripada anggota umat nabi-nabi sebelumnya yang bertauhid, dan salah satu dari nabi-nabi yang setelahnya akan bertauhid. Ada yang mengatakan dikatakan umat, kenapa? Karena Ibrahim meskipun dia satu, tapi dia mengumpulkan berbagai macam sifat-sifat yang mulia. Dia terkumpul pada satu orang. Ya, di mana dia seorang penyabar, seorang yang bertauhid, seorang yang ikhlas, macam-macam. Seorang yang sangat murah hati, seorang yang sangat dermawan, terkumpulkan kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikatakan ummah. Ummah artinya dia sendiri, tapi terkumpul dalam dirinya berbagai macam keutamaan. Qanitan lillah, senantiasa beribadah kepada Allah, hanifan, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, walam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Seakan-akan Syekh Abdul Wahab mengatakan, kalau Anda ingin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ini contoh nyata. Contoh nyata Ibrahim. Dialah orang yang menerapkan pemurnian tauhid sehingga masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Ibrahim. Ini contoh yang paling spektakuler. Contoh berikutnya disebutkanlah 70.000 orang yang Nabi ceritakan dalam hadis yang panjang. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala azab. Di antara umatku ada 70.000 orang
masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka? Rasulullah menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah pengobatan dengan kai, tidak pernah tatayur itu pamali-pamalian, dan mereka bertawakal. 4 ciri. Pertama, tidak pernah minta diruqyah. Yang kedua, tidak pernah berobat dengan kai. Dengan kai itu besi yang dipanaskan. Kemudian yang ketiga, tidak pernah tatayur. Tatayur itu apa? Yaitu mengkait-kaitkan nasib buruk dengan sesuatu yang didengar, dengan sesuatu yang dilihat, dengan angka tertentu, hari tertentu. Kemudian ciri yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Seakan-akan 3 sifat ini, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat, tidak pernah tayur, itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan mereka adalah orang yang sangat bertawakal. Tawakal ini merupakan kesimpulan dari 3 sifat ini. Mereka tidak pernah diruqyah, padahal minta ruqyah itu boleh, hukumnya boleh, tapi saking kuat tawakal mereka, mereka tidak minta diruqyah. Kata para ulama, kecuali dalam kondisi darurat, boleh seorang minta ruqyah dan tidak mengurangi kemurnian tauhidnya, karena berbeda antara kondisi biasa dan kondisi darurat. Seperti darurat kita nggak boleh minta-minta, tapi darurat boleh. Kita boleh minta-minta dalam darurat kalau kita dalam kondisi darurat. Sebagaimana kita boleh makan babi dalam kondisi darurat, tapi dalam kondisi biasa normal jangan suka minta ruqyah. Tapi dalam kondisi darurat maka boleh seorang minta ruqyah dan tidak mengeluarkan diri dari 70.000 orang. Oleh karena Nabi SAW pernah menyuruh sebagian sahabiat untuk minta ruqyah. Rasulullah pernah menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Rasulullah SAW pernah menyuruh Asma binti Umais agar minta ruqyah buat putra-putra Ja'far karena mereka kurus, jadi boleh. Kemudian berobat dengan kai. Berobat dengan kai adalah obat yang digunakan dengan besi yang dipanaskan. Dahulu orang Arab, kalau obat semua gagal dikasih kai biasanya berhasil. Biasanya berhasil. Oleh karenanya kalau orang sudah berobat dengan kai, biasanya dia merasa pasti sembuh. Sehingga terkadang tawakalnya menjadi kurang, tawakalnya kepada kai bukan kepada Allah. Ada nau i'timad, yaitu akan hatinya bersandar kepada pengobatan yang canggih ini ya. Lagi pula dia menggunakan api ya. Maka orang yang ingin masuk surga tanpa hisab tidak berobat dengan kai, dengan besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak pernah tatayur, ini syirik. Tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial. Kalau ada burung hantu lewat, jangan-jangan begini. Kalau ada ular lewat depan, jangan-jangan begini ya. Kalau masuk kamar kok angka 13, jangan-jangan. Dia buang itu semua. Dia bertawakal kepada Allah. Sementara sudah tersebar keyakinan di masyarakat, pamalilah nanti begini dan ada kejadian katanya begini. Tapi dia hilangkan semua, saya bertawakal kepada Allah. Ini semua enggak benar, ini khurafat semuanya. Ya. Maka yang membuat dia masuk surga tanpa hisab sungguhnya adalah sifat tawakal. Karena dia bertawakal, tidak minta diruqyah, dia bertawakal dengan tidak minta dikai, dia bertawakal tidak tatayur, maka sifat yang menunjukkan dia menjadi sempurna adalah tawakal ya. Ini keutamaan khusus yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab tentang tauhid yang murni ya. Baik. Tentunya ini semua keutamaan tauhid. Tapi ketika kita berbicara tentang keutamaan yang khusus, ini untuk orang-orang khusus. Untuk orang-orang khusus. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni surga, Allah sebutkan 3 kelompok. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jannatu adnin yadkhulunaha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang yang kami pilih, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, itu penghuni surga yang ada maksiatnya bercampur dengan maksiat, tapi mereka masuk surga, ya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu hanya sekedar mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairat, yang paling tinggi yang masuk surga bersegera dalam kebaikan. Artinya kalau ngaji paling nomor 1, kalau sedekah nomor 1, kalau berbakti sama orang dua nomor 1, kalau saf depan paling nomor 1, dia berusaha terus.
Ya, maka inilah yang dikatakan para ulama surga tanpa azab, tanpa hisab, orang-orang spesial. Saking spesialnya mereka seperti ini. Oleh karenanya kita bilang apa namanya? Ahli tauhid secara umum ada dua model. Tolong perhatikan sini. Ahli tauhid ya, atau kita mungkin bisa bagi menjadi tiga ya. Yang pertama, yang zalimun li nafsi. Itu melakukan maksiat juga, melakukan maksiat. Ya. Bisa dimaafkan. Bisa mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka. Yang kedua, kita boleh katakan misalnya muqtasid. Itu dia melakukan kewajiban, meninggalkan kemungkaran. Nah, kemungkaran itu ada apa aja? Kemungkaran kita tahu ada syirik, kemudian bid'ah, maksiat. Dia berusaha meninggalkan tiga perkara ini, ya. Dia tidak melakukan kemungkaran. Ya, syirik dia tinggalkan, bid'ah dia tinggalkan, maksiat tinggalkan. Yang terakhir adalah sabiqun bil khairat. Yang berlomba dalam kebaikan, ya. Berlomba dalam kebaikan. Apa ciri-cirinya? Perhatikan sini, berlomba dalam kebaikan. Dia bahkan meninggalkan yang makruh. Seperti boleh hukumnya tapi makruh. Minta diruqyah boleh tapi makruh, dia tinggalkan. Padahal itu bukan haram, tapi dia tinggalkan demi untuk menyempurnakan tauhidnya. Di antaranya juga dia meninggalkan, kata para ulama, fudulul mubahat. Itu perkara-perkara yang mubah yang berlebihan. Yang mubah boleh, yang berlebihan dia tinggalkan juga. Ya. Yaitu banyak hal yang bisa dia lakukan. Dia mungkin bisa jalan-jalan, dia beli mobil bagus banyak, tapi dia udahlah itu hal-hal yang mubah tapi berlebihan, saya tinggalkan saja. Maka jadilah mereka orang-orang yang ini, yang golongan spesial yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya, tanpa azab dan tanpa hisab. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada keutamaan-keutamaan tauhid yang lain yang tidak disinggung oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab tauhid, tapi mungkin bisa kita tambahkan. Di antara keutamaan di antara keutamaan-keutamaan tersebut, ya, misalnya orang yang memurnikan tauhid, berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan Allah jauhkan dari perbuatan dosa-dosa yang membinasakan. Dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, demikianlah kami menjauhkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Ya, ketika dia dirayu oleh Zulaikha untuk berzina dalam kondisi yang sangat menggiurkan dan menggoda, wanita cantik dalam kamar cuma berduaan, semua pintu sudah ditutup, dan dia yang mulai merayu dan dia mempercantik diri sehingga sulit bagi seorang laki yang wajar untuk lolos dari godaan seperti itu. Tapi Allah meloloskan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia dari hambaku yang terpilih. Dalam akhir ayat min ibadinal mukhlisin, hambaku yang ikhlas. Ketika Yusuf alaihissalam selalu bertauhid, tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan apapun, maka Allah selamatkan dia. Maka seorang yang selalu bergantung kepada dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan apapun, dia akan diselamatkan dari dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian juga di antaranya doa orang yang bertauhid bisa memberikan syafaat bagi orang yang sudah meninggal. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah ada seorang muslim pun yang meninggal.
Fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Lantas menyolatkan dia 40 lelaki la yusyrikuna billahi syai'a. Yang 40 orang tersebut semuanya ahli tauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah menerima syafaat mereka pada mayat tersebut. Oleh karenanya, jika ada di antara saudara kita yang meninggal dunia, kita panggil kawan-kawan kita yang kita kenal, tidak melakukan tauhid, tulus dalam ibadah mereka, tidak cari muka, tidak pencitraan, kemudian tidak percaya sama dukun, tidak ujub. Cari orang seperti itu, orang-orang yang khusus spesial, kita suruh sholat. Sholatin saudara kita. Kita berharap kalau jumlahnya 40 yang menyolati orang yang meninggal, maka diharapkan dia akan masuk surga orang tersebut karena doa mereka ahli tauhid ini, syafaat mereka diterima jika jumlah mereka 40 orang. Kemudian di antara keutamaan tauhid, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, ya maka dia akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Ya, barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian di antara keutamaan tauhid, yaitu tauhid mempermudah seorang untuk meraih syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka Nabi berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi." Yaitu seorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas dari hatinya, ya. Jadi ini dalil bahwasanya syafaat Nabi orang meraihnya bertingkat-tingkat. Karena Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nas?" Siapa orang yang paling bahagia meraih syafaatmu? Maka Nabi jelaskan, ya, orang yang paling banyak meraih syafaat Nabi adalah orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah berkata, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafaatan di ummati yaumal qiyamah. Adapun aku punya doa yang pasti dikabulkan, aku tunda nanti hari kiamat kelak. Sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Wa fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka dia akan mengenai siapapun dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Maka di antara syarat mutlak seorang meraih syafaat Nabi adalah dengan tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian bahwasanya la ilaha illallah adalah zikir terafdal, ya, kalimat tauhid. Makanya ketika di padang Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa kulli syai'in qadir. Nabi berkata sebaik-baik zikir atau doa yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang teragung jika diucapkan dengan memahami maknanya dan diterapkan dalam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Demikian juga la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang sangat membantu seorang ketika dia mendapati kondisi yang buruk, kondisi yang sulit, kondisi yang genting. Makanya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus dalam perut ikan paus, fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia pun berkata dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, dalam kegelapan perut ikan paus, dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan malam, ya, siapa yang mendengar perkataan dia sementara dia terkepung dengan kegelapan-kegelapan tersebut, tapi dia berkata la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Allah keluarkan dia dari perut ikan paus tersebut, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan la ilaha illallah. Itu di antara keutamaan-keutamaan tersebut yang mungkin tidak disinggung dalam kitab tauhid, saya tambahkan sebagai penyempurna dari keutamaan-keutamaan tauhid, ya.
Baik, ini ada beberapa hadis yang tadi saya sebutkan di antara keutamaan tauhid, yaitu hadis dari Ubadah bin Samit dari Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan Isa bin Maryam adalah hambanya dan rasulnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat Isa adalah kalimat kun fayakun yang Allah lemparkan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan Isa hanyalah salah satu dari ruh yang Allah ciptakan. Wal jannatu haqqun, dan dia bersaksi surga itu ada. Wan naru haqqun, neraka itu ada. Adakhallahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka dia pasti masuk surga. Sesuai apapun amalannya. Apakah dia mau surga langsung tanpa adab, tanpa hisab kalau tauhidnya murni, atau dia masuk surga dengan mampir dulu di neraka kalau memang ternyata tauhidnya kualitasnya rendah, tapi dia pasti masuk surga. Tapi di sini ada syaratnya, bersaksi tidak la ilaha illallah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini bantahan kepada, jadi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah dua sifat yang mulia pada Nabi SAW. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan seorang hamba. Dia termuliakan karena penghambaannya. Orang yang paling sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Allah adalah Muhammad SAW. Dan dia seorang Rasul. Wa may yantiqu anil hawa, dan dia tidak memikirkan hawa nafsunya. Maka inilah sifat yang ada pada Nabi. Tidak boleh kita berlebihan dalam satu sisi. Ada orang berlebihan sehingga mengangkat Nabi seperti kedudukan Tuhan. Seakan-akan Nabi tahu hal gaib, seakan Nabi dimintai doa, orang berdoa kepada Nabi meskipun sudah meninggal dunia. Seakan-akan Nabi maha mendengar dan macam-macam. Seakan-akan surga dunia yang milik Nabi. Ini semua adalah bersikap berlebihan sebagaimana muncul di sebagian orang-orang sufiyah. Dan sebaiknya ada juga yang meremehkan kerasulan Nabi, hanya memandang Nabi sebagai hamba. Seperti orang Ibadah mengatakan, ya Muhammad ya bisa salah bisa benar. Muhammad punya hukum, kita sekarang bikin hukum baru yang lebih relevan. Tugasnya Muhammad sudah selesai, dia hanya berijtihad membuat hukum-hukum yang cocok pada 1400 tahun yang lalu. Saatnya kita sekarang untuk berijtihad, untuk memunculkan hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi kita sekarang. Ini contoh orang-orang yang merendahkan Nabi SAW. Maka kita tidak ekstrim atas dan tidak ekstrim ke bawah, tidak ifrat dan tidak tafrid. Ya. Tapi demikian juga mengaku bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Isa bin Maryam, dia menjadi mulia kenapa? Dia seorang hamba dan Rasul. Makanya Nabi Isa alaihissalam beribadah kepada Allah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat tawadhu, kemana-mana mengajarkan akidah, kemana-mana mengajarkan kebaikan, ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, kata Nabi Isa, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, kata para ulama, dimanapun dia berada dia mengajarkan kebaikan. Tetapi dia menjadi mulia ketika dia menjadi seorang Rasul dan Nabi, ya. La yastankifal masyu an yakuna abdan lillah. Nabi Isa tidaklah sombong untuk menjadi hamba Allah, dia hamba Allah. Tetapi ketika kaum Nasara mengangkat dia menjadi derajat Tuhan, maka jadilah rendah Nabi Isa. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi Isa, dia lapar, dia haus, dia tidur, dia dikejar-kejar oleh Romawi, kemudian berusaha untuk ditangkap, dan dia berdoa, dia beribadah. Nah, kalau dia adalah Tuhan, maka ini Tuhan yang lemah seperti ini. Ketika seorang mengangkat Nabi sebagai Tuhan, justru merendahkan dia. Kenapa? Karena Tuhan kok tidur, ya? Nggak pantas Tuhan tidur. Tuhan kok lapar, nggak pantas Tuhan lapar. Tuhan kok kabur, dikejar-kejar sama makhluknya ini. Jadi justru orang Nasara ketika mengangkat Isa sebagai Tuhan, justru merendahkan Tuhan tersebut. Seakan-akan Tuhan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang membuat dia tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Dan dia hanyalah suatu kalimat kun fayakun yang Allah berikan kepada Maryam, dan dia adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan untuk Allah kirimkan ke dalam rahim Maryam. Dan juga bersaksi bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada. Bukan seperti perkataan orang-orang ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya banyak hal-hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hanyalah sekedar majaz, bukan hakikat. Ya. Surga dan neraka hanyalah ini dan anulah macam-macam. Kita harus yakin surga itu ada, neraka itu ada. Maka kalau kita meyakini semua, kita pasti masuk surga. Kalau tauhid kita sempurna, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, atau masuk surga dengan hisab dulu, tanpa azab. Tapi kalau tauhid kita rendah, bisa jadi kita masuk neraka dulu, waliyadzubillah, meskipun nanti ujungnya akan masuk surga. Kemudian juga di antara hadis Itban, Rasulullah bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dengan ikhlas, dengan ikhlas. Jadi ternyata la ilaha illallahnya bukan hanya diucapkan, tapi harus ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah tadi man syahida. Pertama hadis sebelumnya bersaksi. Bersaksi itu mengerti tentang apa yang dia persaksikan.
Dia harus ngerti la ilaha illallah apa maksudnya. Yang kedua, dia harus ikhlas. Ini hadis kedua menunjukkan bahwasanya syarat la ilaha illallah harus ikhlas. Adapun orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya dan dia ternyata riya, tidak bermanfaat. Bukankah orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah? Iya, mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah orang gila juga mengucapkan la ilaha illallah? Iya, mengucapkan tapi tidak ngerti apa maknanya. Munafik ngerti tapi dia riya. Maka orang agar la ilaha illallah yang sempurna, dia harus mengerti maknanya dan dia harus ikhlas sehingga neraka haram baginya ya. Demikian saja kepada kawan-kawan penjaga Majelis Taklim Al-Ittiba, para alumni ITB dan yang lainnya, semoga Allah mudahkan kita untuk terus bertauhid hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.